Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula salawat bertangkaikan salam marilah kita curah limpahkan pada baginda alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di pertemuan kali ini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 6 orang. Yang pertama yaitu Fauzia Khairunisa, yang kedua yaitu Febiana Rizky, yang ketiga yaitu Hilmi Fauji, yang keempat yaitu Iis Siti Ariska, yang kelima yaitu Iqbal Supriyatna, dan yang keenam yaitu Iqbal Mapaj. Di sini kami akan mempresentasikan yang bertemakan variabel costing. Oleh karena itu, kepada para pemateri dipersilahkan untuk menyampaikan materinya. Pengertian variabel full costing dan variabel costing. Full costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam harga pokok produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, baik yang berperilaku variabel maupun tetap. Variabel costing. Variabel costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel. Perbedaan full costing dan variabel costing. Perbedaan pokok antara metode full costing dan variabel costing sebetulnya terletak pada perlakuan biaya tetap produksi tidak langsung. Dalam metode full costing dimasukkan unsur biaya produksi karena masih berhubungan dengan pembuatan produk berdasarkan tarif atau budget. Tetapi pada variabel costing memperlakukan biaya produksi tidak langsung tetap, bukan sebagai unsur harga pokok produksi, tetapi lebih tepat dimasukkan sebagai biaya periodik, yaitu dengan membebankan seluruhnya ke periode di mana biaya tersebut dikeluarkan, sehingga dalam variabel costing tidak terdapat pembebanan lebih atau kurang. Perbedaan antara kedua konsep tersebut terletak pada tujuan utamanya, yaitu konsep variabel costing mempunyai tujuan utama untuk pelaporan internal, sedangkan konsep full costing mempunyai tujuan utama untuk pelaporan eksternal. Pembahasan tentang perbedaan metode variabel costing dengan metode full costing dapat ditinjau dari segi 1. Penentuan harga pokok produk. Pada metode full costing semua elemen. Sedangkan pada metode variabel costing hanya memasukkan atau membebankan biaya produksi variabel ke dalam harga pokok produk. Elemen harga pokok produk meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, BOP variabel. Elemen biaya yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung. Selanjutnya, penentuan harga pokok persediaan. Pada metode full costing, BOP tetap dibebankan ke dalam harga pokok produk. Oleh karena itu, jika sebagian produk masih ada dalam persediaan atau belum terjual, maka sebagian BOP tetap masih melekat pada harga pokok persediaan. Metode variable costing tidak membebankan BOP tetap ke dalam harga pokok produk. Akan tetapi, BOP tetap langsung dibebankan ke dalam laba rugi sebagai biaya periode. Oleh karena itu, produk yang masih ada dalam persediaan atau belum terjual hanya dibebani biaya produksi variabel atau BOP tetap, tidak melekat pada harga pokok persediaan. Selanjutnya, tujuan penentuan harga pokok variabel costing. Penentuan harga pokok variabel ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan manajemen dalam memperoleh informasi yang berorientasi pada pengambilan keputusan jangka pendek. Di antaranya yaitu 1. Membantu manajemen untuk mengetahui batas kontribusi yang sangat berguna untuk perencanaan laba melalui analisa hubungan biaya, volume, dan laba untuk mengambil keputusan yang berhubungan dengan kebijaksanaan manajemen jangka pendek. Yang kedua, memudahkan manajemen dalam mengendalikan kondisi-kondisi operasional yang sedang berjalan, serta menetapkan penilaian dan pertanggungjawaban kepada departemen atau divisi tertentu dalam
perusahaan. Yang ketiga, jika dihubungkan dengan pihak-pihak yang memakai laporan biaya, maka variable costing bertujuan sebagai berikut. Pertama, untuk pihak internal, variable costing digunakan untuk tujuan diantaranya perencanaan laba, penentuan harga jual produk, pengambilan keputusan oleh manajemen, dan pengendalian biaya. Yang kedua, untuk pihak eksternal, meskipun tujuan utamanya untuk pihak internal, konsep variable costing dapat pula digunakan oleh pihak eksternal. Nah, tujuannya yang pertama penentuan harga pokok persediaan dan penentuan laba. Selanjutnya, penyajian laporan laba rugi. Penggolongan biaya dalam laporan laba rugi. Yang pertama, pada metode full costing, biaya digolongkan menjadi dua, yaitu biaya produksi dan non-produksi. Biaya produksi meliputi BBB, BTKL, BOP tetap maupun BOP variabel. Biaya non-produksi atau biaya periode meliputi semua biaya yang tidak termasuk dalam harga pokok produk sehingga harus dibebankan langsung ke laporan laba rugi periode terjadinya. Yang kedua, pada metode variable costing, biaya digolongkan menjadi biaya variabel meliputi semua biaya yang jumlah totalnya berubah secara proporsional sesuai dengan perubahan volume kegiatan. Biaya ini dikelompokkan ke dalam biaya variabel produksi dan non-produksi. Biaya variabel produksi yaitu BBB, BTKL, dan BOP variabel. Biaya variabel non-produksi yaitu biaya pemasaran variabel, biaya admisi dan umum variabel, biaya finansial variabel. Yang kedua, biaya tetap meliputi semua biaya yang jumlah totalnya tetap konstan, tidak dipengaruhi oleh perubahan volume kegiatan. Biaya tetap pada konsep variable costing disebut pula dengan biaya periode atau disebut pula biaya kapasitas. Materi selanjutnya yaitu struktur atau susunan penyajian laporan laba rugi variable costing. Yang pertama ada laporan laba rugi full costing. Hasil penjualan yaitu 500.000, HPP termasuk BOP tetap 250.000, laba bruto 250.000, biaya administrasi dan umum 50.000, ditambah biaya pemasaran 75.000, total 125.000. Laba bersih usaha 250.000 dikurangi 125.000 menjadi 125.000. Yang kedua, laporan laba rugi variable costing. Contoh yang pertama, hasil penjualan 500.000, biaya-biaya variabel. Yang pertama ada biaya produksi variabel 150.000 ditambah biaya pemasaran variabel 50.000 ditambah biaya administrasi dan umum variabel 30.000. Total menjadi 230.000. Laba kontribusi atau contribution margin 500.000 dikurangi 230.000, total yaitu 270.000. Biaya-biaya tetap. Yang pertama ada biaya produksi tetap yaitu 100.000, biaya pemasaran tetap 25.000 ditambah biaya administrasi dan umum tetap 20.000, total menjadi 145.000. Laba bersih usaha yaitu 270.000 dikurangi 145.000 menjadi 125.000. Untuk selanjutnya yaitu contoh kedua dari penyajian laporan laba rugi variable costing. Yang pertama hasil penjualan yaitu 6.400.000, HPP yang pertama ada biaya produksi yang terdiri dari biaya bahan baku yaitu senilai 1.250.000, BTKL 2.500.000, BOP variabel 2 juta, HP produk yang diproduksi 5.750.000, persediaan akhir produk jadi 1.909.000, HPP variabel standar yaitu totalnya 3.841.000. Penyesuaian selisih harga bahan baku yang dipakai 105.000, selisih pemakaian bahan baku 200.000, selisih tarif upah 127.500, selisih efisiensi upah 50.000, selisih pengeluaran BOP variabel
102.000, selisih efisiensi BOP variabel 40.000. Total menjadi 30.500. HPP variabel yang sesungguhnya 3.810.500, biaya pemasaran variabel 250.000, biaya administrasi dan umum variabel 100.000, total biaya variabel 4.160.500. Selanjutnya ada laba kontribusi, yaitu 2.239.500, biaya tetap yang terdiri dari BOP tetap senilai 1.508.000, biaya pemasaran tetap 150.000, biaya administrasi dan umum tetap 200.000, total biaya tetap 1.858.000. Laba bersih yaitu 2.239.500 dikurangi 1.858.000 menjadi 381.500. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai jurnal metode dengan menggunakan variabel costing. Bagian A atau yang pertama, jurnal untuk mencatat BOP yang dibebankan kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka adalah barang dalam proses biaya overhead pabrik Rp sekian, BOP variabel yang dibutuhkan Rp sekian. Untuk bagian B atau yang kedua, jurnal untuk mencatat BOP yang sesungguhnya terjadi adalah biaya overhead pabrik sesungguhnya Rp sekian, berbagai rekening yang dikredit Rp sekian. Untuk bagian C atau ketiga, yaitu jurnal untuk mencatat BOP variabel yang tetap yang sesungguhnya terjadi adalah BOP variabel sesungguhnya Rp sekian, BOP tetap sesungguhnya Rp sekian, dan BOP sesungguhnya Rp sekian. Bagian D, jurnal untuk mencatat biaya pemasaran dan administrasi yang terjadi adalah biaya pemasaran Rp sekian, biaya administrasi dan umum Rp sekian, berbagai rekening yang dikredit Rp sekian. Mungkin sedikit penjelasan dari saya. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya kembalikan kepada moderator. Jurnal dengan metode variabel costing. Jurnal untuk biaya pemasaran, dan biaya administrasi dan umum. Menurut perilakunya, biaya pemasaran variabel sekian, biaya pemasaran tetap sekian, biaya administrasi dan umum variabel sekian, biaya administrasi dan umum tetap sekian, biaya pemasaran sekian, biaya administrasi dan umum sekian. Yang selanjutnya ada jurnal untuk mencatat pemakaian bahan baku adalah barang dalam proses biaya tenaga kerja sekian, persediaan bahan baku sekian. Nah, untuk selanjutnya yaitu jurnal untuk mencatat biaya tenaga kerja adalah barang dalam proses biaya tenaga kerja sekian, BOP sesungguhnya sekian, biaya pemasaran sekian, biaya administrasi dan umum sekian, gaji dan upah sekian. Jumlah untuk mencatat tenaga kerja dan berbagai rekening yang dikredit adalah BOP biaya tenaga kerja sekian, BOP sesungguhnya sekian, BOP administrasi dan umum sekian, biaya pemasaran sekian, persediaan bahan penolong sekian, persediaan bahan habis pakai kantor sekian, akumulasi depresiasi sekian, persekot asuransi sekian, kas sekian. Berikutnya, jurnal untuk mencatat produk yang selesai diproduksi adalah persediaan produk menjadi sekian, barang dalam proses biaya bahan baku sekian, barang dalam proses biaya tenaga kerja sekian, barang dalam proses biaya overhead pabrik sekian. Terus ada jurnal untuk mencatat barang dalam proses adalah persediaan barang dalam proses biaya bahan baku sekian, barang dalam proses biaya tenaga kerja sekian, barang dalam proses biaya overhead pabrik sekian. Yang terakhir, pembebanan lebih atau kurang BOP adalah pembebanan kurang atau lebih BOP sekian, BOP sesungguhnya variabel sekian. Baik, untuk selanjutnya yaitu pembahasan tentang mengenai jenis variabel costing.
Di sini ada beberapa macam jenis variabel costing, yang diantaranya satu, biaya langsung. Biaya langsung atau direct cost. Biaya langsung adalah jenis semua biaya yang berkaitan langsung dengan produksi barang atau jasa suatu perusahaan. Biaya langsung dapat ditentukan dari biaya yang diperlakukan dalam proses produksi. Biaya langsung dapat datang dalam bentuk biaya variabel untuk bisnis, tetapi tidak dapat dipisahkan hanya dari biaya variabel, misalnya biaya pembelian bahan bakar yang digunakan dalam proses produksi. Faktanya, bahan bakar tidak dimasukkan sebagai harga variabel, tetapi sesungguhnya diperlukan dalam proses produksi. Yang jenis kedua yaitu variable overhead cost. Variable overhead cost ini adalah jenis biaya yang bergantung pada intensitas kegiatan perusahaan dalam proses pembuatan. Contoh sederhana adalah biaya bahan asuransi. Yang ketiga yaitu ada jenis semi variable cost. Jenis semi variable cost ini yaitu adalah biaya yang dapat diklarifikasikan sebagai biaya variabel, tetapi juga sebagai biaya tetap. Biaya ini sering disebut sebagai biaya campuran. Biaya-biaya ini pada awalnya merupakan biaya tetap dari perusahaan yang berubah menjadi biaya variabel ketika volume produksi perusahaan meningkat. Manfaat metode variable costing. Yang pertama, dalam pengendalian biaya variable costing, menyediakan informasi yang lebih baik untuk mengendalikan biaya-biaya periode dibandingkan dengan metode full costing. Di dalam variable costing, biaya-biaya periode yang bersifat tetap dikumpulkan dan disajikan secara terpisah dalam laporan laba rugi sebagai pengurangan terhadap laba kontribusi. Biaya tetap ini dapat dikelompokkan ke dalam dua golongan, yaitu discretionary fixed cost dan committed fixed cost. Discretionary fixed cost merupakan biaya yang berperilaku tetap karena kebijakan manajemen. Biaya ini dalam jangka pendek dapat dikendalikan manajemen. Yang kedua, dalam pengambilan keputusan variabel costing menyajikan data yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan jangka pendek. Dalam keputusan jangka pendek yang menyangkut A. Perubahan volume kegiatan, yaitu biaya-biaya periode tidak relevan karena tidak berubah dengan adanya perubahan volume kegiatan. B. Variable costing menyajikan data yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan jangka pendek. Dalam pembuatan keputusan jangka pendek yang menyangkut mengenai perubahan volume kegiatan, periode cost tidak relevan karena tidak berubah dengan adanya perubahan volume kegiatan. Yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan dari metode variable costing. Kelebihannya, yang pertama, dapat digunakan sebagai pengendali biaya karena memberikan semua biaya tetap dalam suatu kelompok tersendiri, sehingga manajemen dapat fokus pada perilaku biaya tetap ini. Di samping itu, variable costing juga dapat dimanfaatkan untuk menentukan harga jual jangka pendek. Yang selanjutnya, biasa dipakai untuk pengendalian biaya sebab variable costing membagi biaya tetap menjadi dua golongan, yaitu discretionary fixed cost dan committed fixed cost. Sedangkan kelemahannya yaitu pertama, pemisahan biaya menjadi biaya variabel dan tetap sulit dilakukan karena suatu biaya sangat jarang benar-benar variabel atau benar-benar tetap. Yang kedua, metode ini dianggap tidak sesuai dengan prinsip akuntansi. Ketiga, naik turun laba dikaitkan dengan perubahan dalam penjualan. Keempat, karena biaya overhead pabrik dalam persediaan dan harga pokok persediaan tidak diperhitungkan, maka
mengakibatkan nilai persediaan lebih rendah. Hal ini akan mengurangi modal kerja yang dilaporkan untuk keperluan analisa keuangan. Kesimpulan dari materi ini yaitu biaya variabel atau yang disebut variable cost adalah biaya yang jumlah totalnya berubah secara sebanding dengan perubahan volume kegiatan atau aktivitas. Variable costing adalah metode penentuan harga pokok yang hanya membebankan biaya-biaya produksi variabel saja ke dalam harga pokok. Metode variable costing mampu menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi manajemen dalam perencanaan laba jangka pendek, pengendalian biaya tetap yang lebih baik, dan pengambilan keputusan jangka pendek. Dalam metode variable costing, naik turunnya laba dihubungkan dengan perubahan-perubahan dalam penjualannya. Alhamdulillah, dari presentasi kali ini mungkin kami cukupkan. Saya selaku moderator dan kami selaku kelompok 7 izin undur diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.